Terus saya tadi pernah ngajar sama anak-anak kalau bunyi ayam jantan itu kukuruyu. Seperti itu saya lakukan. Terus saya ingin melakukan sebuah tes. Ya, gimana caranya supaya lebih enak? Saya lakukan saja tes pengamatan dengan sebuah pertanyaan singkat. Bagaimana suara bunyi ayam jantan? Sekarang saya amati kukuruyu, jawaban anak mana yang lebih banyak gitu. Kalau yang jawabnya sedikit, saya ulang lagi, ayo sama-sama, macam mana bunyi ayam jantan? Kukuruyu kan ramai bu, kira-kira hanya 2 atau 3 yang tidak menjawab. Secara langsung saya telah mengambil sikap pembelajaran tentang meniru suara ayam selesai. Tanpa ada sebuah nilai, tidak soal. Itu namanya pengukuran. Nggak perlu nilai. Nah kalau pengukurannya sudah tercapai, nggak usah lagi diambil nilai, itu sudah tercapai. Paham maksud saya bu? Jadi tidak semua evaluasi itu menghasilkan sebuah kuantitas, sebuah nilai, sebuah angka. Tidak seperti itu. Jadi ada 3 kategori. Yang pertama, kalau ketuntasan belajar mencapai 75%, ibu dikatakan sebagai guru yang ideal. Itu kata pemerintah. Apalagi 100%, wah nggak tahu saya kata-katanya apa. Kalau mencapai 50 ke atas, ketercapaiannya 50 ke atas, ibu tidak perlu mengulang materi yang tidak tuntas sekian persen lagi, diberikan pengayaan, perbaikan dan remedial. Kalau ketercapaiannya di bawah 50%, ibu dikatakan guru yang gagal. Materinya wajib diulang. Jadi kan ada tingkatan ya. Jadi ibu megangnya megang prosedur. Nah kalau megang batin itu pahalanya memang banyak, tapi kadang-kadang nggak sanggup. Ya begini ibu, contohnya saya buat LKS yang bentuknya untuk praktek. Saya ngajar olahraga umpamanya. Saya buat LKS di situ, kata-katanya meloncat, ya, meloncat terus berbaring, terus push up dan seterusnya. Itu kan saya tulis di situ. Nah itu namanya lembar pengamatan. Nah lembar pengamatan juga disebut dengan LKS, lembar. Kebetulan saja yang isinya bukan dia, tapi kita guru yang isi. Paham ya? Jadi nggak semua LKS itu yang isinya adalah siswa, apalagi kalau siswa kelas 1. Otomatis harus semuanya kadang-kadang guru yang isi. Iya. Jangankan yang praktek, yang teorinya saja kadang-kadang kita yang isi, apalagi yang praktek, apalagi yang tulisan. Jangankan yang praktek, yang tulisan saja kadang-kadang kita yang tulis di tempat dia, yang sebenarnya haknya dia tulis. Contohnya umpamanya begini, saya buat LKS gambar ini 1, ini bentuknya apa? Persegi lah ya. Bentuknya umpamanya saya gambar ini 1, terus di atasnya saya gambar bayangannya. Nah, ayo di judulnya petunjuk soalnya, pilihlah bayangan yang sesuai dengan benda. Kan anak-anak dari garis ya. Nah kadang-kadang garisnya tak kemana-mana juga. Gambarnya dia tahu. Kan kita bantu, ayo nak pegang tangannya, ditarik yang mana, yang ini. Tapi dia nariknya nggak bisa, kita pegang tangannya, tarik begitu. Kan ini ya, iya. Nah contohnya seperti ini. Tentukan bayangannya. Ini bendanya kita gambar. Terus bayangannya yang di sana, yang di atas ada. Tadi kan petunjuknya tentukan bayangannya, hubungkan benda dan bayangannya. Jadi kan ada 2 buah gambar, yang satu gambar ini, yang satu bayangannya. Ketika dia tarik garis mungkin tidak lurus. Paham maksud saya bu? Ya. Yang lainnya bu, silakan ditanyakan. Karena sebentar lagi kita mungkin akan break, istirahat. Dan setelah itu kita akan masuk ke pengembangan silabus. Jadi saya padai sampai ini pengembangan bahan ajar. Tinggal waktu kita sekitar beberapa puluh menit lagi untuk melakukan sharing terhadap pengembangan bahan ajar masuk
Setelah kita nggak lagi masuk ini, kita langsung ke pengembangan silabus. Dan nanti silabusnya ya saya paparkan dulu. Setelah saya paparkan, kalau memang ada waktu hari ini kita jadikan satu buah silabus, kita jadikan sampai jadi. Karena targetnya kita pelatihan 4 sore 1 pagi. Itu targetnya adalah sebuah produk, bukan main-main. Sama seperti tadi Bu, ketika saya buat ini, sebenarnya telah lahir sebuah produk karyanya Ibu ketika membuat bahan aja. Jadi kita tidak hanya belajar teoritis, walaupun penyampaiannya agak sedikit teoritis. Mungkin Ibu nggak dilibatkan dalam praktek, hanya membacakan. Nanti ketika silabus, Ibu sudah dibagi kelompok. Jadi kita membuat, saya bagi SK-nya, terus saya buat satu, nanti jadi langsung diketik sampai dengan besok. Besok kita sambung ke RPP, langsung jadi. Silabus dan RPP itulah yang akhirnya